Kamu ada apa enggak keluar-keluar? Ternyata dia menangis. Dia menangis. Sampai enggak kuat dia menangis. Dia berkata, alhamdulillah, aku sembuh. Saya bilang ini di gereja bukan di masjid. Jangan bilang alhamdulillah. Tapi puji Tuhan. Dia bilang gitu. Dari itulah sakit kanker payudara stadium 4 yang sudah dinyatakan akut oleh dokter sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Ya, shalom, salam damai sejahtera teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian. Video yang barusan kita lewatkan itu adalah kesaksian seorang Bapak Muslim bersama istrinya dan keluarganya dulunya tidak pernah mengenal siapa Yesus. Namun satu kesempatan Tuhan mengizinkan suatu penyakit yang diderita oleh istrinya sehingga tidak kunjung mendapat kesembuhan. Sudah dibawa ke paranormal, para ustadz untuk didoakan, diruqyah, tetapi tidak mendapat kesembuhan. Akhirnya ia jenuh dan memikirkan, apakah harus dibawa ke para pendeta untuk didoakan? Dan saat itulah ia kemudian mengajak istrinya untuk masuk gereja agar istrinya bisa mendapat pelayanan doa pelepasan. Dan istrinya berkata, apakah kita ikut murtad? Tetapi ia mengatakan, ya, jika Tuhan memberikan kesembuhan, jika Tuhan menjamin keselamatan itu terjadi bagi kita, maka saya akan bersama istri dan anak-anak cucu untuk datang ke rumah Tuhan, untuk berpindah keyakinan. Nah, teman-teman semua, saya akan ajak kita untuk simak video ini, sangat viral sekali. Dan biarlah video ini boleh dapat menjadi berkat dan memberkati kita semua. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Dari itulah saya setiap hari bekerja mengayuh becak dari pagi, pulang siang makan, siang nanti balik lagi, pulang sore. Pas dari itulah saya pulang siang dengan membawa rezeki yang lumayan lah dari hasil peras keringat saya becak. Tapi bagaimanapun juga istri tetap sakit, dia tidak mau terima uang saya. Dia tidak mau menerima uang saya, dia mengeluh katanya sakit. Saya sakit seperti ini gimana kan. Dengan penuh belas kasih dia minta saya izin untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Nah, dari itu saya mengizinkan mereka ke sana mendaftar dengan persyaratan proposal-proposal yang dibutuhkan, saya turutin dan saya tantangin semua. Semua saya lepaskan kepalanya tapi ekornya saya pegang. Karena saya tidak tega walaupun bagaimana dia adalah wanita idaman saya. Lantas pas mau di medikal, dicek medikal, ternyata mereka tertolak. Karena dia mengalami hamil 3 minggu. Dari hamil 3 minggu itu tersebut gagallah impian keluarga saya untuk jadi TKW ke Arab Saudi. Dan berjalannya waktu, lahirlah anak saya yang ketiga yaitu laki-laki, cowok. Tapi karena istri sakit, jadi dia tidak bisa memberikan air susu pada anak saya. Karena air susunya yang keluar bukan ASI, tapi sesuatu hal yang menjijikkan sekali. Yaitu sebuah darah dan nanah. Ya terus terang maaf sekali saya waktu itu. Lantas saya setiap hari bekerja becak dengan beli susu yang paling murah, produksi dari Jogja. Mungkin bapak-bapak udah tahu, sudah tahu lah susu paling murah susu apa. Bukan seperti anak sekarang minumnya susu paling bermerek, paling berharga. Lantas saat itu saya pulang sore, saya membawa lumayan. Dia sambil ngasih susu anak saya, dia menangis. Dia berkata, aku ini tidak mungkin bisa hidup lama. Kalau aku nanti suatu saat tidak ada, kamu jangan menikah. Itu perkataan mereka. Tapi saya dengan kuat berkata, enggak. Kamu akan hidup sampai kita punya cucu. Sampai anak-anak kita besar. Kita akan hidup, kita akan sehat. Dia bilang enggak. Lantas hari itu saya bilang, kamu mau enggak besok ajak ke gereja? Saya masih ingat hari itu hari Jumat. Dia bilang, buat apa kamu ke gereja? Kamu sudah sholat tahajud setiap malam. Sudah wiridan setiap malam. Tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia.
Mau jadi apa? Murtad. Gitu. Tapi saya bersikukuh, saya akan mencari gereja. Dari rumah saya sampai ada gereja itu ada 3 kilo jaraknya. Saya naik sepeda, saya cari di mana yang tepat gereja yang buat saya untuk nanti. Akhirnya saya menemukan sebuah gereja, yaitu sebuah gereja karismatik, bukan gereja Jawa. Saya datang dari situ, saya tanya dengan orang-orang, ibadah gereja ini jam berapa? Dia bilang ibadahnya 2 kali, jam 6 pagi sama jam 6 sore. Lantas saya pulang. Saya bilang sama keluarga. Besok minggu kita ke gereja jam 6 pagi. Jam setengah 6 kita sudah berangkat. Oh, sampai sana jangan sampai kita terlambat. Dan itulah awal kami masuk gereja. Karena saya orang baru, saya duduk paling belakang. Saya melihat setiap orang datang, para jemaat, orang-orang Tionghoa, orang Jawanya sangat kecil, sedikit sekali. Dan besok dia sembahyang, berdoa. Lantas keluarga saya bilang, kok itu pada sembahyang sunnah gitu? Oh iya, dia sholat sunnah, saya bilang gitu. Udahlah kamu sholat sunnah juga. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumahmu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak. Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada sebelahku ini. Kalau dia sembuh sehat, anak cucuku akan kubawa ke sini untuk mengenal dan menyembah. Dari itulah waktu terus berlalu. Di minggu ketiga saya juga datang lagi. Saya ibadah. Saya datang ke gereja naik angkot. Dari 3 datang lagi, di situ kalau sekarang saya mengenalnya dengan istilah atarkol. Doa dipanggil ke depan. Dari doa dipanggil ke depan itulah ada 3 baris kursi, ya kurang lebih jemaatnya 150-an. Istri saya tak suruh maju duluan, walaupun sebenarnya saya di urutan paling akhir. Udahlah kamu maju duluan, kamu didoakan pasti kamu sembuh. Kamu pasti sembuh, pasti saya bilang gitu. Dari itulah saya maju didoakan oleh pendetanya, ditanyain. Karena namanya Jumat baru, pendetanya baru tahu, baru 3 kali datang. Dia tanya, Ibu sakit apa? Dia bilang, saya sakit ini sudah hampir 4 tahun dok. Pak pendeta. Ibu percaya hari ini ada mujizat Tuhan. Itu saya dengarkan dari belakang. Ya, saya percaya. Dia bilang seperti itu. Kalau ibu percaya, hari ini bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah. Dan segala penyakitnya akan dibuang ke tubir laut paling dalam. Dan mujizat pasti akan terjadi yang luar biasa. Itu saya dengarkan. Telah didoakan bersama-sama dengan para pendeta, penatua di situ. Istri saya disuruh balik. Dia menangis. Saya menangis. Pendetanya juga menangis. Dari menangis itulah istri saya disuruh ke kamar mandi untuk meraba, untuk melihat, untuk merasakan sakit yang mereka derita. Yang menurut dokter ada sudah stadium 4. Lama sekali dia dalam kamar mandi. Sampai saya menunggu di luar tuh, kok tidak keluar-keluar ada apa. Begitu saya ketuk pintu kamar mandi. Kamu ada apa tidak keluar-keluar? Ternyata dia menangis. Sampai tidak kuat dia menangis. Dia berkata, Alhamdulillah, aku sembuh. Saya bilang ini di gereja, bukan di masjid. Jangan bilang Alhamdulillah. Tapi puji Tuhan. Dia bilang gitu. Dari itulah, sakit kanker payudara stadium 4. Yang sudah dinyatakan akut oleh dokter. Sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Ya, puji Tuhan teman-teman, itulah kesaksian yang saya bagikan buat kita semua. Semoga bermanfaat dan memberkati kalian semua. Saya percaya bahwa memang kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan itu ya tidak ada yang mustahil bagi manusia. Tetapi jika kita punya keinginan, punya kemauan untuk datang kepadanya, untuk meminta mendapatkan keselamatan itu, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Contohnya seperti kesaksian seorang bapak tadi, bahwa ia sudah jenuh dengan kehidupannya, istrinya sudah dibawa ke paranormal atau para ustadz untuk didoakan, untuk diruqyah ataupun apa yang dilakukan, tetapi tidak ada kesembuhan.
Ia akhirnya bernazar kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan kesembuhan buat istrinya, maka ia akan bersama anak cucunya untuk masuk gereja, untuk datang kepada Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Itulah kuasa dan mujizat Tuhan. Teman-teman, jika video ini memberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada banyak orang, agar mereka juga bisa mendapatkan jamahan dan kesembuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.